Halo teman-teman semua, semoga teman-teman di sini kabar sehat-sehat semua ya. Perkenalkan, nama aku Stella dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih sama salah satu Romo kesayangan kita semua, yaitu Romo Yohanes Rahmadi Mulyono. Boleh dong tepuk tangan dan semangatnya. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih dan pastinya kenal lebih dalam tentang Romo Mul ya. Mungkin untuk Romo Mul, silahkan untuk memperkenalkan diri nih Romo. Saya bernama Romo Yohanes Rahmadi Mulyono MSF, biasa dipanggil Romo Mulyono. Saya berasal dari paroki Klepu, Petrus Paulus Klepu, Sleman, Yogyakarta. Sekarang ini sudah 37 tahun imamat dan 3 tahun tinggal di paroki ini. Wah, thank you banget nih Romo untuk perkenalan singkatnya ya. Nah, sebelum itu nih teman-teman, aku di sini juga mengucapkan selamat ya kepada Romo karena hari ini nih di mana kita shoot nih teman-teman, kita juga bertepatan banget nih dengan hari ulang tahun Romo yang imamat ya, yang tadi Romo udah sebutkan juga yang ke-37 tahun nih Romo Mul. Selamat Romo Mul. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin, ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua ya teman-teman. Nah, daripada berlama-lama nih Romo, mungkin aku pengen nanya pertanyaan pertama dulu nih ke Romo. Mungkin ini pertanyaannya yang udah nggak asing nih sama Romo ya, atau mungkin Romo udah sering dengar gitu Romo pertanyaannya. Nah, aku nih penasaran nih Romo, kira-kira apa sih alasan atau mungkin hal yang membuat Romo akhirnya tertarik atau memutuskan oke, Romo ingin menjadi seorang Romo. Itu kira-kira boleh diceritakan nggak nih Mo, seperti apa? Ya. Untuk pertanyaan ini bagi saya tidak ada yang khusus ya, karena saya itu masuk pertama menjadi misdinar sudah kelas 5 SD, kemudian SMP itu masuk asrama di mana romonya itu dari Belanda yang memang suka dengan panggilan. Lalu anak-anak yang kiranya ingin dimasukkan di seminari dikumpulkan. Lalu setelah dari SMP asrama itu saya ke Seminari Mertoyudan, lalu diterima di situ. Sepertinya juga pertanyaannya biasa saja. Pertanyaan terakhir itu apakah mau terus atau tidak? Ya, saya mengatakan terus. Lalu bagaimana? Kira-kira motivasi apa? Sama dengan Mbak tadi bertanya, ya motivasi saya itu saya ingin waktu itu menjawab ingin melayani umat, tetapi hidup juga sebagai seorang religius seperti suster, bruder, romo religius. Itu yang waktu itu muncul. Itu awal-awal motivasi, ingin melayani umat, ingin menjadi seorang religius. Oke, Romo kalau boleh tahu, kira-kira ada nggak sih role model yang mungkin menjadi panutan Romo nih untuk akhirnya benar-benar juga membuat Romo benar-benar kayak oke, saya mau jadi Romo. Kira-kira untuk role model apakah ada atau panutan gitu, mungkin Romo atau uskup atau mungkin paus gitu Romo? Oh, sebetulnya dalam proses perjalanan itu sering ada orang-orang yang saya idealkan. Namun kenyataannya sering tertipu juga ya. Yang frater misalnya yang saya idealkan malah keluar. Romo yang saya idealkan malah meninggalkan panggilan. Lalu akhirnya terbentuk suatu keyakinan memang tidak ada yang diidealkan di dunia ini untuk panggilan kecuali ya Tuhan Yesus sendiri, ya para santo santa yang memang sudah terbukti. Itu yang menurut saya yang paling bisa diidealkan. Tentu soal sifat-sifat keutamaan banyak ya, romo-romo yang setia sampai akhir, hidup doanya baik, hidup komunitasnya baik, hidup pelayanannya itu baik. Ya paling nilai-nilai seperti itu yang saya ambil dari para tokoh romo-romo. Ada yang romo, ada yang uskup. Wah, kalau paus itu terlalu tinggi ya. Ya, ya, saya kira ada memang.
Oke, baik Romo. Mungkin ini juga bisa jadi motivasi atau pesan juga bagi khususnya mungkin para generasi muda ya, yang mungkin emang punya niat nih atau mungkin dari sekarang udah kepikiran, aduh pengen jadi Romo, atau mungkin untuk teman-teman yang perempuan mau jadi suster dan sebagainya. Oke, mungkin kita agak balik sedikit nih Romo ke tadi, ke pengalaman Romo. Hari ini kan bertepatan ya dengan hari ulang tahun Imamat Romo yang 37 tahun ya Romo. Kira-kira apa aja sih Mo pengalaman yang paling berkesan nih, baik dari suka maupun duka? Mungkin boleh dong sharing ke kita semua di sini nih Romo. Iya, betul, hari ini tanggal 24 Juli 37 tahun yang lalu saya ditabiskan menjadi imam di Paroki Banteng Jalan Kaliurang oleh Bapak Uskup Kardinal Justinus Darmo Yuwono. Itu yang mentabiskan saya ditabiskan bersama Romo Rinoto MSF yang nampaknya dulu pernah bekerja juga di Rawamangun ya. Jadi kami berdua ditabiskan. Lalu mengesan, hampir setiap periode tugas itu mengesan ya. Setelah ditabiskan, lalu di Kudus Jepara 2 tahun sebagai Romo muda yang bersemangat, seperti melihat dunia baru. Banyak orang yang mempercayakan diri, lalu menikahkan, kemudian mendampingi orang muda. Itu betul-betul mengesan 2 tahun di Kudus dan Jepara. Lalu studi ke Roma 3 tahun, pulang di Salatiga mendampingi para frater untuk menjadi imam. Itu kalau dijumlah semuanya itu ada 10 tahun. Itu mengesan, saya kira banyak kekasan-kekasan di situ, karena saya selain belajar tetapi juga bagaimana mengolah emosi, rasa perasaan bersama dengan orang-orang muda di Salatiga, lalu membentuk seorang pribadi yang dulu biasa rasa lebih pemarah, lebih kaku, tetapi lama-kelamaan dengan hidup bersama itu menjadi rendah hati. Ternyata banyak kebaikan-kebaikan ada dalam diri orang lain, lalu saya belajar. Kemudian menjadi sekretaris uskup, uskupnya waktu itu Monsignor Suharyo di Semarang, Vikjen Riana Prabdi setahun, kemudian Monsignor Pujo 2 tahun juga di Semarang, lalu menjadi provinsial 6 tahun. Wah, ini juga banyak suka dukanya. Lalu sabbatical year setengah tahun, kemudian pindah ke Kalimantan. Waktu itu ditawarkan saya untuk pergi ke Roma menjadi ekonom rumah. Tetapi saya karena saya memilih ke Kalimantan, di mana ada seminari. Bagi saya mengajar itu bagian dari hidup saya dan sudah punya banyak bahan. Maka saya ke Kalimantan sambil di paroki 5 tahun 7 bulan. Setelah itu baru pindah ke Jawa, ini ke Rawamangun. Ya, itu banyak kesan. Tentu ya, lama-kelamaan muncul suatu keyakinan seorang imam itu memang harus terus belajar, bergaul, hadir, dan sering dikatakan oleh Yohanes Paulus, seorang imam itu perlu dekat dengan umat. Itu salah satu pesan yang memang harus saya latih dan saya jalankan. Oke, baik Romo, seperti yang tadi kita bisa ketahui juga ya teman-teman, ternyata pengalaman Romo dari pertama kali ditahbiskan, terus juga mungkin berpindah-pindah pelayanan ya Romo, dari paroki satu ke paroki lainnya, terus Romo juga ternyata banyak belajar ya Romo, kalau ternyata penting untuk mengolah emosi dan juga untuk bersikap rendah hati ya Romo. Betul, betul. Oke, nah sebelum itu nih Romo, aku juga penasaran nih, kira-kira tadi kan kita udah bahas sedikit terkait pengalaman-pengalaman Romo ya sebelumnya. Nah, kan sekarang Romo ini sedang bertugas pelayanan di Paroki Rawamangun ya, teman-teman. Yang sebentar lagi mungkin akan berpisah nih kita dengan Romo Mul, karena Romo Mul juga mungkin akan ditugaskan ke tempat lain ya Romo. Tetapi aku juga penasaran nih, kira-kira gimana sih kesan pertama Romo saat ditugaskan di Paroki Rawamangun? Sebetulnya sebelum saya ditugaskan di sini, sudah sering ya saya datang ke pastoran ini
pernah juga misa, ikut misa, dan sudah kenal dengan Romo-Romo, Romo Edianto, Romo Eko waktu itu, kemudian Romo Yano. Lalu ketika saya ditugaskan di sini, memang dalam hati itu senang, sangat senang, karena pengalaman di Jawa Tengah itu dipersempurnakan, katakanlah di Kalimantan, tahu banyak latar belakang suku, kemudian di Jakarta yang selama ini hanya saya dengar, tapi boleh dan bisa bekerja sama dengan umat di sini yang ya macam-macam. Saya kira di sini banyak orang Jawa, Tionghoa, juga dari suku Batak dan sebagian macam-macam suku. Itu memperkaya saya, umatnya begitu sudah lebih maju ya dalam cara berpikir, cara bersikap, tanggung jawab, termasuk juga mereka bekerja siang malam. Itu mengesan bahwa umat itu sudah begitu mandiri dan ambil bagian dengan kegiatan gereja ini secara aktif. Oke, baik Romo. Berarti tadi mungkin Romo kesan pertamanya adalah keren juga gitu mungkin ya Romo melihat umat-umat di sini bisa membagi waktu gitu ya antara kesibukan lain tetapi tetap aktif melayani Tuhan gitu ya Romo. Oke, tapi aku juga penasaran nih kira-kira selama kurang lebih 3 tahun ya Romo, betul ya? 3 tahun di sini. Itu kira-kira adakah hal yang benar-benar sangat berkesan nih di hati Romo? Mungkin ada suatu peristiwa atau kejadian atau mungkin suatu acara nih yang Romo rasa benar-benar berkesan dan nggak bisa dilupain gitu Romo selama pelayanan di sini? Secara umum itu saya merasa dicintai oleh umat. Umat di sini itu umat yang sudah sangat dewasa ya, dan bisa menerima semua Romo dengan kualitas apapun, latar belakang apapun itu diterima. Jadi ada rasa damai, ada rasa gembira, dan ada rasa didukung di sini nih. Apalagi kalau saya melihat juga hasil dari derma persembahan untuk calon imam, kemudian dana-dana yang dipakai atau dikirim ke MSF, lalu bagaimana mereka itu bicara tentang MSF, itu betul-betul mengesan bahwa paroki ini adalah bagian yang hidup dari pendukung MSF pada umumnya Provinsi Jawa. Nah, tapi kira-kira ada pengalaman atau hal berkesan lain kah Romo, atau mungkin Romo pernah ikut acara atau event apa nih selama di Paroki Rawamangun yang mungkin nggak bisa Romo lupain gitu selama memberikan pelayanan di sini? Di sini itu seorang imam tidak bisa hanya berpangku tangan saja. Seorang imam melaksanakan banyak tugas-tugas yang memang tugas-tugas itu lalu menyadarkan saya bahwa saya itu seorang imam yang pertama-tama semakin saya menemukan bahwa seorang imam itu yang pokok adalah memberikan perhatian atas keselamatan jiwa-jiwa, bukan sekedar mengajar atau sakramen. Itu penting ya, sakramen sudah, dari sakramen baptis, sakramen perkawinan, sakramen tobat, dan banyak perminakan. Itu tentu itu pastoral umum, mengunjungi misal lingkungan, misal wilayah, bahkan juga misal di kantor-kantor. Tak lupa juga pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Di sini itu banyak karena juga ada rumah sakit, entah di Persahabatan, di Karolus, atau di mana. Saya ditambah dengan memberikan pendampingan khususnya pengakuan dosa untuk para suster Carolus Borromeus. Itu ya diminta untuk ke sana. Ada pelayanan para suster Carolus Borromeus di sini tiap hari Rebo, sedangkan suster SGM itu tiap hari Jumat. Itu menambah kesibukan. Tetapi
kesibukan yang memang harus terjadi atas para imam. Selain juga pendampingan, saya diberi kepercayaan mendampingi Legio Maria ada 5 presidium. Itu berarti hampir setiap hari ada sidang presidium Legio Maria saya jalani penuh, berusaha untuk tidak terlambat dan tidak bolos. Itu sudah saya mencoba. Lalu ada kerabat MSF, ada paguyuban Santa Monica, pendampingan SKK keluarga itu, komisi keluarga, kerasulan keluarga ya, dan pendidikan anak-anak dari sekolah negeri, juga lansia. Itu nampaknya menjadi tugas pokok saya di sini, sehingga banyak bergaul dengan lansia. Maka kalau orang muda itu saya jarang, karena memang tidak ditugaskan khusus kepada orang-orang muda, lebih kepada orang yang sudah lansia itu. Oke, baik Romo. Ternyata tadi selain ada aktivitas di Gereja Paroki Rawamangun ya, mungkin selain melayani dalam pelayanan misa Ekaristi ya Romo, berarti Romo ada banyak aktivitas yang berkesan juga ya Romo, seperti iya, tadi berkesan. Legio Maria, terus ada rapat MSF ya Romo. Betul, kerabat MSF. Betul. Ya, Santa Monica. Terus juga tadi Romo yang menarik adalah ditugaskan secara khusus mungkin ya, pelayanan kepada para umat yang lansia ya Romo. Jadi mungkin lebih dekat atau mungkin banyak kenalan juga ya berarti Romo ya, untuk para lansia di Paroki Rawamangun ini. Ya. Dan mereka ini lah yang pada akhir-akhir hidup kan, katakanlah lansia itu seandainya usianya sudah 60 ke atas kan, sisa-sisa hidup yang akhir yang perlu diisi dengan hal-hal yang rohani. Maka mereka banyak berdoa, banyak renungan, banyak mensyukuri rahmat kehidupan, dekat dengan Tuhan. Itu memang arahnya ke sana. Maka tadi saya simpulkan, imam itu akhirnya memang memberikan perhatian kepada keselamatan jiwa-jiwa. Itu. Oke, baik Romo. Mungkin tadi kita udah cerita sedikit ya Romo tentang hal yang berkesan Romo selama di Paroki Rawamangun. Mungkin kita bakal ke pertanyaan selanjutnya nih Romo. Kira-kira setelah dari Paroki Rawamangun ini, aku boleh tahu nggak nih Romo? Mungkin di sini teman-teman pastinya juga penasaran ya, gitu kan selama ini kita misa setiap Sabtu Minggu, setiap Ekaristi kita sering ditemani oleh Romo Mul juga ya sebagai Romo yang memandu misa kita. Kira-kira aku penasaran nih Romo, kira-kira tempat setelah ini nih untuk Romo pelayanan itu Romo akan ditugaskan kemana nih Romo? Siapa tahu ada umat Paroki Rawamangun nih nanti yang mau main-main ke tempatnya Romo ya selanjutnya. Boleh dong Romo mungkin di-spill gitu ke kita semua di sini. Ke tempat yang baru ini saya awali dengan ya bekal yang saya bawa dari sini itu memang kesetiaan kepada tugas yang mungkin nanti sangat mendukung ya. Tiap hari Jumat dari Jan Salib saya ikut di sini, kemudian tiap hari Sabtu pagi ikut rosario, cukup banyak, yang terakhir 37 orang Sabtu pagi. Semangat seperti itu akan saya bawa, tentu lebih semangatnya ya, bahwa nanti di sana prakteknya seperti apa, yakni di Paroki Purwodadi. Itu Hati Yesus yang Maha Kudus Purwodadi. Dari Semarang arahnya itu ya 1,5 jam untuk sampai ke Purwodadi. Belum ada jalan tol, tetapi jalan biasa, tapi sudah bagus. Itu Paroki MSF, termasuk Rukun Pati dan daerah Pantura ya, masih sangat dipengaruhi oleh daerah Pantura, Pantai Utara. Oke, baik Romo. Tadi berarti Romo akan berpindah ke Paroki Purwodadi ya Romo? Purwodadi, ya ke Semarang, Semarang. Di sekitar Semarang. Nah, mungkin boleh di take notes nih buat teman-teman semua di sini. Siapa tahu setelah nanti Romo Mul berpindah ya, dipindah tugaskan ke sana, mungkin kangen nih sama Romo Mul, bisa langsung datang aja ya teman-teman ke Paroki Purwodadinya. Nah, dari teman-teman di sini ada yang bertanya juga nih, kira-kira Romo itu ada hobi lain nggak ya yang Romo tuh bener-bener suka banget? Karena aku dengar-dengar juga Romo tuh suka main musik dan juga buat puisi ya Mo. Kira-kira adakah hobi lain? Saya itu sebetulnya banyak kegiatan tuh autodidak ya. Hanya melihat, ingin misalnya menggitar, main
organ itu pasti bukan profesional ya, tapi hal lagu-lagu yang sederhana dengan krep yang mungkin keliru tetapi bisa didengarkan, itu autodidak, hanya melihat orang, belum pernah kursus. Sebetulnya kepingin untuk kursus, tapi karena jadi imam itu nampaknya tidak sangat mendesak, karena nanti toh yang main organ musik itu umat. Nah, ketika saya datang ke sini mungkin tengah tahun, tidak tahu Pak Agus Gunawan itu lalu mengajak saya ke toko musik membeli gitar, lalu juga termasuk salonnya itu, dan itu ya saya bersyukur kepada Pak Agus Gunawan yang membelikan itu, dan itu masih ya nanti tidak akan saya tinggal karena di sini nampaknya sudah cukup. Tapi umat Purwodadi mungkin memerlukan itu, orang-orang muda di sana dengan gitar, dengan itu mereka biar ada kegiatan. Kemudian selain musik, dan di sini banyak organ ya, di mana gedung sana ada, gereja ada, di rumah ini ada, kadang-kadang duduk lalu main. Kemudian selain musik, saya itu senang menulis puisi. Sudah ada 3 buku yang Kanisius, terbitan Kanisius 2, lalu Obor 1. Yang Obor itu ini terdiri dari 140 puisi. Nah, ini sebetulnya ya pengalaman pribadi. Kadang-kadang mau tidur itu ingat sesuatu judul, kok tersesat, lalu saya bangun, saya tulis, lalu jadi baru bisa tidur. Jadi setengah jam, 1 jam pun bisa puisi muncul, karena itu namanya desaan hati untuk menulis, dan saya mencoba untuk merumuskan, dan itu cepat itu. Ya itu akan saya teruskan hal itu, karena itu selain belajar juga mengaktifkan otak, memori ya Romo. Memori, saya tak tahu berguna atau tidak berguna, tapi selalu dikatakan seorang imam harus belajar terus, jangan sampai berhenti, jangan sampai mandek, stagnasi, harus terus belajar. Kebetulan ada percetakan yang membantu. Oke, terima kasih Romo untuk tadi sharing-sharingnya. Nah, mungkin aku bakal ke pertanyaan terakhir nih Romo. Ya. Kira-kira boleh tahu nggak nih harapan Romo untuk kita umat Katolik ya, khususnya mungkin umat Paroki Rawamangun. Boleh dong Romo. Harapan saya pertama, teruskan saja aktivitas yang sudah ada selama ini, sudah bagus. Umat Paroki Rawamangun saya kira sudah bagus ya, semua seksi itu berjalan dengan baik, apalagi didukung dengan gedung yang sudah siap. Ketika gedung itu diberkati, setelah itu jalan bagus sekali. Kur misalnya ada latihan, dan saya kira umat jangan sampai kur itu pada malas harus ambil bagian, karena itu termasuk juga doa ya. Latihan kur itu termasuk kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian seksi-seksi, bahkan para koordinator atau pemimpinnya itu bagus sekali ya, tidak usah dikejar-kejar oleh romonya, karena romo itu kadang-kadang baru, belum punya banyak pengalaman di sini, tapi umat para koordinator pemimpinnya itu sudah lebih jauh berpengalaman. Entah itu ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua-ketua seksi, berjalanlah dengan keyakinan Anda. Tentu dalam awal kan ada selalu pengurusnya, dalam satu dengan pengurus. Kemudian memanfaatkan gedung ini seoptimal mungkin untuk orang-orang muda. Lalu akan diberkati ini ruang adorasi. Saya kira ini suatu anugerah yang betul-betul sesuai dengan keinginan dari umat Katolik di Paroki Keluarga Kudus Rawamangun ini. Paroki Rawamangun Gereja Keluarga Kudus ini sangat terberkati, sehingga sudah ada Gua Marianya ada, ruang adorasi ada, Jalan Selepieta ada, kemudian gereja, lalu gedungnya baru, apalagi
parkirnya luas, tempat lain sulit loh parkir itu, dan sedang sini adalah sudah cukup. Maka saya ucapkan propisiat dan selamat, teruskan saja apa yang baik. Bagi saya tidak ada yang buruk, tidak ada permasalahan soal kerukunan, sudah rukun. Soal ketekunan doa sudah bagus, apalagi pelayanan ya sudah, prodiakon ya cukup banyak, itu menarik betul. Mesdinar jalan, lektor pemazmur jalan dengan baik, amung tamu dan kolektan berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak sekolah minggu itu hebat betul loh, itu guru-gurunya yang penak itu juga guru-gurunya ada terus. Sudah enggak, bagi saya tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Kalau seperti ini jalan terus, bagus. Puji bagus Tuhan. Ya. Dan Mantap. coba bayangkan Presidium Legium Maria yang kapan itu dikhawatirkan berkurang, sekarang itu ada tambah-tambah. Presidium yang saya dampingi itu ternyata tambah 2, 1, orang baru ikut, penuh kadang-kadang. Lalu waktu absensi itu lengkap, perwira lengkap, anggota lengkap. Nah, itu bagus sekali, dilanjutkan. Oke, baik, puji Tuhan ya Romo, berarti ya Puji Tuhan sudah ya. Sharing dan sebutkan juga ya, kalau misalnya puji Tuhan sekali umat Paroki Rawamangun ini senantiasa aktif ya dalam berbagai kegiatan. Nah, mungkin sesuai pesan dari Romo Mul tadi ya teman-teman, mungkin buat teman-teman di sini yang masih malu-malu untuk aktif pelayanan di gereja, jangan sungkan-sungkan ya Romo, karena pastinya para umat Paroki Rawamangun ini sendiri juga senantiasa akan terus mendukung ya dan mensupport satu sama lain nih antar umat. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaannya kurang lebih itu aja Romo, terima kasih banyak. Tapi kita juga bakal lanjut ya ke sesi selanjutnya nih teman-teman, yang gak kalah seru pastinya. Oke Romo, mungkin kita bakal ke sesi games dulu nih Romo pada hari ini. Nanti untuk gamesnya itu adalah, nanti aku akan sebutkan beberapa kata. Nanti Romo itu setiap kata yang aku sebutkan nanti mohon untuk nggak menyebutkan kata yang mewakili ya. Mungkin apa nih yang muncul di benak Romo saat mendengarkan kata tersebut. Mungkin boleh Romo? Boleh. Oke, udah siap Romo mungkin? Siap. Mantap, selalu siap dong Romo. 2 kata atau 3? Satu kata boleh, satu kata. Jadi misalnya nanti akan aku sebutkan satu kata, nanti Romo sebutkan satu kata juga yang menggambarkan hal tersebut Romo. Oh ya, moga-moga tidak salah. Amin. Mungkin kita langsung ke kata yang pertama aja ya Romo. Untuk kata yang pertama nih, orang-orang kudus. Nah, kira-kira apa nih Romo yang menggambarkan hal tersebut? Teladan umat Katolik yang mengorbankan diri demi ketaatan iman dan kebenaran. Wah, mantep banget ya teman-teman jawabannya. Orang-orang kudus mungkin lebih ke satu santai ya, mungkin Romo ya, betul. Satu kata, bukan kalimat ya jawabannya ya. Kalau mau satu kalimat juga tidak apa-apa Romo, lebih lengkap, lebih baik. Oke, mungkin untuk kita lanjut ke kata kedua ya. Kata kedua ini kampung halaman nih Romo, kira-kira apa nih yang menggambarkan hal tersebut? Kampung halaman, tempat pendidikan waktu kecil yang harus dicintai, disyukuri, tetapi jangan sampai meninggalkan tugas pokok di tempat kerja. Bisa menjadi sumber semangat di kampung halaman itu, tapi jangan sampai lalu meninggalkan tugas pokok di paroki atau di tempat kerja. Oke, jadi kampung halaman harus senantiasa diingat juga ya Romo. Berarti walaupun kita mungkin udah pergi dari berbagai wilayah atau berbagai tempat, tapi pastinya Romo tidak akan lupa kepada kampung halaman sendiri. Iya, betul itu. Oke, mungkin kita lanjut nih Romo ke kata ketiga, yaitu makanan kesukaan. Kira-kira apa nih Romo? Makanan kesukaan itu ternyata semakin tua itu tidak harus dipenuhi, bahkan fisiknya tidak memungkinkan, misalnya karena gigi ya. Nah, maka tidak bisa kesukaan itu dipenuhi. Kalau saya intinya makanan yang empuk dan sehat. Apa itu? Ya, yang ada di Rechter diberikan oleh umat itu yang empuk,
entah bubur, entah telur, entah tempe, ya pokoknya yang empuk dan sehat. Bisa dinikmati gitu ya, Ya, Romo? dinikmati. Oke, mungkin kita akan lanjut nih Romo ke pertanyaan selanjutnya atau games yang keempat nih, yaitu hobi nih Romo. Tadi kita udah sempat mention atau sempat singgung juga ya teman-teman. Kira-kira apa nih Romo? Hal atau kalimat atau kata yang menggambarkan hobi tersebut? Hobi. Saya itu kalau memang hobi kan bukan tugas pokok, tetapi saya bisa senang dengan flora dan fauna. Kucing-kucing di sini tuh dekat dengan saya, padahal saya jangan memberi makan, tapi saya halus dengan mereka. Ketika saya jalan malam, diikuti oleh mereka. Tanaman itu banyak yang tumbuh di atas sana, karena setiap hari saya juga menyiram air dan mencoba memberi pupuk dan seterusnya. Saya juga senang dengan yang namanya ngecat, gitu ya. Memberi warna. Dulu awalnya itu batu-batu saya cat, buah Maria juga saya cat, banyak patung, beberapa patung di gereja keluarga Kudus saya cat. Umat mungkin tidak tahu kok tiba-tiba patungnya berubah, lalu latar belakangnya kok berubah, itu saya yang membuat. Pada umumnya orang tidak tahu karena tengah malam ya saya buat itu. Saya sering melihat bahwa jiwa seni itu lebih besar. Otak kanan, otak kiri kan ini bagian eksakta, sedang ini adalah bagian yang seni, soal musik, tari, kemudian dekorasi, hal itu lebih tinggi ya di sini. Nah, radiestesi itu bisa untuk ngecek itu, bisa untuk ngecek hal-hal seperti itu, kemampuan radio. Maka saya hal-hal yang mengarah ke seni, ke kreativitas itu saya merasa happy. Bisa istilah kalau mungkin anak zaman sekarang healing ya Romo mungkin ya? Iya, feelingnya itu merasa memang salah satu kekuatan dari radiestesi itu adalah feeling, kepekaan. Oke, menarik ternyata tadi hobi Romo yang lain barusan terspill juga ya. Romo ternyata suka ngecat nih atau hal-hal yang berhubungan dengan seni atau kekreativitasan. Nah, kita akan lanjut ke 3 kata terakhir nih. Tapi 3 kata terakhir ini mungkin paling spesial nih, karena mungkin cukup dekat dengan Romo. Untuk kata selanjutnya ada Romo Edi. Nah, kira-kira mungkin udah sehari-hari ya Romo ya, mungkin pasti bertemu dan berinteraksi juga nih, apalagi selama pelayanan di sini. Boleh dong Romo mungkin kalimat, kesan atau kata yang menggambarkan Romo Edi? Dia seorang misionaris sejati ya. Dia itu dulu dari seorang yang namanya panggilan terlambat, lalu bisa masuk. Awalnya dia kalau ngomong itu gagap, tapi sekarang bisa menyampaikan idenya dengan runtut. Karena dia juga saya dampingi waktu di Salatiga. Lalu perutusan pertama itu kemudian ke PNG, lalu Madagaskar, Perancis. Bahkan ini hebat sekali, salah satu pilihan sabbatical dia itu ke Filipina, lalu ke Madagaskar. Itu kan berarti ada jiwa misionernya itu sangat tinggi. Tidak ingin tinggal di suatu tempat yang aman, nyaman saja. Tidak hanya di Indonesia. Ya, itu bagus bagi saya. MSF sejati ya, Romo Edi itu teman, sekarang menjadi teman konfrater tarikat yang memang sangat MSF ya. Berarti sebelumnya Romo tadi udah sempat mention, udah sempat mengenal ya Romo Edi mengenal pelayanan di sejak Paroki pendidikan Romo awal. Oke, selanjutnya nih ada Romo Yano nih. Kira-kira tadi kan kita udah sempat bahas Romo Edi ya, Romo. Kira-kira apa nih kesan, kata atau kalimat yang menggambarkan Romo Yano? Romo Yano itu mulai saya kenal justru ketika bekerja sama di Kalimantan. Dan dia itu mengapa ya dia itu selalu dipilih oleh teman-temannya untuk menjadi koordinator. Seperti di sini ya dipilih menjadi ketua rukun. Dan dipilih itu otomatis menjadi nanti ikut kapitol. Bahkan di Kira Timur itu dia disukai oleh romo-romo dari Projo, dari situ Romo Yano. Nah, di situ
dia tuh memiliki kemampuan berkomunikasi. Jadi datang berkomunikasi, kalau segala sesuatu diserahkan pada Romo Yano, misalnya mau pergi ke tempat rekreasi di mana, dia cepat sekali ngurusnya. Itu kalau itu saya yakin itu. Maka senang teman-teman tuh mempercayakan hal seperti itu kepada Romo Yano. Ya, memang harus didukung ya, namanya lebih muda kalau bisa ada yang mendukung, menguatkan itu. Menarik juga, berarti ternyata Romo Mul sebelum ditugaskan ke Paroki Romangun udah mengenal kedua Romo lainnya ya tadi, Romo Edi. Kalau Romo, oh ya sudah, kalau di Romangun ini sebelumnya sudah saya kenal. Romo Edi lebih pada pendidikan, kemudian bagaimana perjuangan di tanah misi. Waktu saya provinsial mengunjungi DPNJ itu kan praktis, yang mengantarkan saya sana kemari ya Romo Edi itu. Dia naik mobil dengan naik turun sungai, dan itu Romo Edi kuat, badannya itu kuat. Waktu di Perancis saya datang sana, Romo Edi juga yang ngantar saya kenal itu. Semacam tour guide mungkin ya, Romo. Dia tahu banyak itu. Lalu ya dari itu, bahwa kalau di sini ada perbedaan, jadi sebetulnya itu bukan perbedaan ya, karena kita mengenai pastoral itu kan di sini tidak ada buku yang sama. Misalnya kalau liturgi harus begini, kemudian cara, kan tidak ada buku itu. Jadi orang mencari-cari sendiri. Lalu dari situ ada semacam perbedaan. Tapi bukan perbedaan moral ya. Banyak perbedaan mungkin sedikit dalam bersikap dalam liturgi atau menghadapi pandangan umat, itu hal yang kecil. Oke, baik. Nah, tadi kita udah bahas tentang keseharian Romo Mul, terus juga tentang kesan pesan kepada Romo Edi dan Romo Yano. Ini untuk kata terakhir nih di games kita pada hari ini nih Romo Mul, yaitu untuk yang pastinya bakal mungkin merindukan Romo atau juga bakal Romo rindukan nih, yaitu umat Rawamangun. Kira-kira adakah kesan, kata, atau kalimat yang menggambarkan umat Rawamangun itu sendiri nih Romo? Bolehkah saya ungkapkan dalam satu lagu? Oh, boleh banget. Spesial nih berarti Romo hari ini. Spesial. Mantap. Lagu yang memang sudah saya renungkan. Nah, lagunya itu agak menjawani gitu loh. Tidak apa-apa Romo. Ya. Oke, silahkan Romo Mul. Judulnya Syukur Kepadamu Tuhan. Mi fa sol si do, syukur kepadamu Tuhan atas perutusan ini. Syukur kepadamu Tuhan atas kasih sayang umat-Mu. Ini sebagai satu refrennya ya. Oh, mantap. Nah, oke, kemudian, baik Romo. Kami bersyukur atas kerjasama yang baik dan lancar dengan para imam, Dewan Harian, Dewan Inti, Dewan Pleno, pengurus wilayah dan lingkungan, serta kategorial, komunitas para suster, dan semua yang bersemangat dan berkehendak baik untuk membangun umat Paroki Romangun, Gereja Katolik Keluarga Kudus. Syukur kepadamu Tuhan atas perutusan ini. Syukur kepadamu Tuhan atas kasih sayang umat-Mu. Aku bersyukur atas kesempatan pendampingan yang memperkaya dan menyegarakan imamat, atas para karyawan Kerasulan Keluarga Santa Monica dan kerabat MSF, Aneka Presidium Legium Maria,
Penak, Jumat Jalan Salib, Jumat Meditasi, dan Sabtu Rosario. Anak-anak, kaum remaja, UMK dewasa dan lansia, serta pelayanan sakramen dan pastoral pada umumnya. Syukur kepadamu Tuhan atas perutusan ini. Syukur kepadamu Tuhan atas kasih sayang umatmu. Yang terakhir ya, boleh ya? Boleh ini banget, pamitan. Bang. Aku bersyukur dan berterima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung kerjasama dalam kurun waktu 3 tahun. Saling sapa, dukung doa, dan senyum ria tak dasar iman, harapan dan cinta kasih. Mohon maaf sedalam-dalamnya bila ada salah dan alfa. Berkat Tuhan melimpah atas seluruh umat yang kucinta dengan bunga dan doa, jauh di mata, dekat di hati. Syukur kepadamu Tuhan atas perutusan ini. Syukur kepadamu Tuhan atas kasih sayang umatmu. Terima kasih seluruh umat. Saya mohon pamit. Tuhan senantiasa memberkati Anda semua dengan kasih sayang, dengan kesehatan, dengan kerukunan, kesejahteraan, dan perlindungan setiap saat. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romomo. Sampai jumpa teman-teman semua. Sehat selalu dan bahagia selalu.